Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini ada berita yang lagi heboh ya, baru viral ya, mengenai ucapan Menak ya, Menteri Agama kita tentang selamat Hari Raya Bahai. Nah ini di sini gue baca ya beberapa pendapat ya. Ini yang lagi in banget, lagi debat teduh Habib Abu Bakar dengan Gus Nadir soal ucapan Menak ke Bahai. Ya jadi menurut ini ya, menurut Menteri Agama sebagaimana yang sudah kita dengar itu hak hidup bernegara ya. Bagaimanakah pandangan menurut ya masyarakat ya? Nah hal ini, ini salah satunya mengambil dari berita nih fifa.co.id ya. Jadi polemiknya adalah seputar ucapan Menak kepada umat Bahai yang dinilai sebagai netizen adalah agama tidak diakui di Indonesia. Sebaliknya, kubu netizen lain membela sikap Menak Yakut yang justru memperlihatkan toleransi dan saling menghormati kepada pemeluk agama dan keyakinan yang ada di Indonesia. Ya jadi terus ini dulu belum selesai ya, dua tokoh NU ya, Habib Abu Bakar bin Hasan Assegaf dengan Gus Nadir pun tak luput dari perdebatan seputar ucapan Hari Raya Umat Bahai di Jagadmaya. Keduanya saling berbalas cuitan soal itu ya. Nah ini seru nih. Habib Abu Bakar yang juga wakil Rais Syuriah PBNU Kabupaten Pasuruan awalnya merespon video ucapan Menak dengan mengunggah fatwa ulama Al-Azhar Kairo yang menyatakan bahwa Bahaiyah atau aliran Bahai sesat. Nah, unggahan itu pun direspon cuitan Gus Nadir melalui akunnya ya. Nah, _dirs Bib Abu Bakar Assegaf yang kami sayangi, panjenengan bilang Bahai sesat dari ajaran Islam. Gus Yakut malah menganggap mereka agama tersendiri, bukan bagian dari agama Islam. Lantas masalahnya di mana, Bib? Kalau Gus Yakut bilang mereka bagian dari agama Islam baru bermasalah. Gimana, Bib? Tulis Gus Nadir di akunnya. Nah ini ya memang sih kalau dalam pandangan kayak mungkin saya aja ya sebagai Muslim tapi bukan yang ustadz atau seperti apa, pandangan kita terhadap Bahai itu seperti sekte pertama gitu ya. Kita awam melihat ini ya seperti sekte yang memang kalau baca-baca tentang sejarahnya tuh ya lahir dari komunitas Muslim ya. Kemudian dia lantas membuat organisasi sendiri ya kayak kita lah bikin ormas gitu ya, yuk bikin gerakan apa gitu. Nah ya mungkin ada selain dari sisi belief ya yang dia terdistorsi dalam menangkap pembelajaran mengenai satu keyakinan khususnya Islam pada saat itu di Iran ya. Mungkin ada motif-motif lain ya seperti ekonomi misalnya, karena dalam struktur organisasi itu tidak hanya mendapatkan benefit yang namanya kekuasaan, tapi juga bisa mendapatkan benefit yang namanya ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat ya itu badan hukum usaha ya, PT, CV, firma, kemudian
yang non profit juga yayasan, ormas, partai ya. Nah, itu organisasi tersebut walaupun non profit juga ada ya, ada bau-bau ekonominya ya, bau-bau duitnya gitu ya. Ini kemungkinan ke arah sana ya, kalau menurut saya sih. Nah, kemudian yang patut mungkin disarankan ya, kalau seumpama seorang simbol negara seperti Menteri Agama, jika mengucapkan sesuatu yang bisa menimbulkan tafsiran yang banyak ya, alias multi tafsir, itu memang harus hati-hati. Kalau saya sendiri menilai misalnya dengan supaya agama menjamin kehidupan gitu ya, bla 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 ya, ini juga berlaku sama begitu dong dengan organisasi-organisasi yang lain gitu. Dia termasuk teroris, dan ya misalnya yang dianggap menyimpang seperti LGBT gitu misalnya, itu dianggap sama. Jadi ya ini kan kontroversi ya, ada orang yang mendukung HAM tapi juga ada orang yang mempertahankan prinsip gitu loh. Ya sebenarnya sih prinsip itu tujuannya adalah untuk tidak menimbulkan masalah yang lebih jauh di kemudian hari ya. Misalkan ya misalnya gini, sesuatu yang sesat kalau dibiarkan ya, dipermisif ya, kita permisif terhadap sesuatu yang memang sudah salah, ya kemungkinan melenceng itu dan menjadi budaya ya di masa depan itu sangat besar ya. Jadi awalnya mula-mula oh iya nggak apa-apa ya kan, kemudian menjadi biasa, diterima masyarakat, biasa-biasa, dan lama-lama menyebar gitu ya. Menyebar ya maksudnya kalau seumpamanya ini adalah yang awalnya budaya yang dianggap tidak pantas di satu masyarakat ya gitu, atau tidak sesuai lah dengan konsensus sosial yang ada di masyarakat gitu. Ini berawal dari sikap permisif gitu. Nah, jadi ya ada orang-orang yang punya prinsip yang mencegah terjadinya sesuatu yang mungkin berdampak negatif ya untuk sosial masyarakat di sekitar tempatnya tersebut gitu. Ya ini tinggal tergantung bagaimana dari masing-masing kita memiliki persepsi masing-masing ya. Cuman ya mungkin dari sisi teman-teman yang permisif tersebut ya, mungkin bisa lebih jauh ya memandang sebuah fenomena sosial yang ada di dekat kita ya. Paling mungkin gitu aja dari saya ya, semoga pandangan-pandangan ini juga bisa bermanfaat nih ya. Ya tidak ada satu kebenaran ya dalam sosial, yang ada adalah konsensus sosial. Oke. Demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya mungkin ke teman-teman lain yang terkait ya dengan hal-hal mengenai isu ini ya. Oke, mari kita silaturahim dengan isi kolom komentar di bawah ya. Gimana pendapat teman-teman mengenai hal ini ya, mengenai kasus Menak ini ya. Ya masing-masing silahkan berpendapat dan ya saling tetap menjaga toleransi di antara kita. Oke. See you guys on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.